Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang memiliki hobi menyelam atau snorkeling? Bagi saya, snorkeling memiliki kesenangan khusus ketika kita bisa melihat keindahan di dalam laut yang selama ini jarang untuk bisa kita lihat. Saya tidak hanya melihat ikan-ikan yang berwarna-warni dengan berbagai macam jenis dan bentuknya, tetapi saya juga bisa melihat terumbu-terumbu karang yang indah dalam taman laut yang berwarna-warni. Tetapi tentunya ketika kita melakukan snorkeling, kita harus waspada. Karena bisa saja ada ombak kecil yang dapat membawa kita bergeser semakin menjauh dari posisi kapal ketika kita tanpa sadar sedang menikmati keindahan taman laut tersebut. Dan ketika kita bergerak menjauh dari kapal, kru dari kapal akan berteriak untuk mengingatkan kita, "Jangan terlalu jauh ke sana, bahaya, ayo kembali mendekat." Oleh karena itulah kita tahu bahwa sekalipun kita sedang menikmati hobi kita, menikmati keindahan taman laut, kita tetap memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan posisi kita, sehingga posisi kita tidak semakin menjauh dari tempat kapal melemparkan sauhnya. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya yakin setiap kita memiliki hobi atau kesenangan tertentu. Bahkan terkadang kita benar-benar meluangkan waktu kita untuk kita bisa menikmati hobi tersebut. Tetapi marilah kita terus mengingat bahwa sekalipun kita sedang menikmati hobi kita, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan supaya jangan sampai nanti hobi kita akhirnya membawa kita terbawa arus tanpa kita sadari. Dan arus itu akhirnya membawa kita kepada kehidupan yang semakin menjauh dari jangkar kehidupan kita, iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Ibrani 2 ayat 1 berkata, "Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus." Ada 3 kata penting yang digunakan dari bagian ini, yaitu harus, lebih teliti, dan memperhatikan. Jika kita merenungkan arti dari ketiga kata yang dipakai ini, juga maksud dari rangkaian ketiganya, kita mendapati bahwa hal ini adalah hal yang amat, sangat, dan super duper serius. Ketika kita lemah, ketika kita lengah, maka akan sangat mudah bagi kita untuk terhanyut dalam berbagai kesesatan. Dan Alkitab mengingatkan kita agar terus berhati-hati terhadap kemungkinan seperti ini. Salah satu caranya adalah dengan benar-benar memperhatikan dengan teliti dan seksama akan segala sesuatu yang kita dengar. Kita harus memiliki kemampuan untuk bisa memilah-milah mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk, mana yang harus diterima dan ditolak, mana yang bisa membangun dan mana yang bisa meruntuhkan iman kita. Mari kita senantiasa mengingat bahwa keselamatan yang kita miliki bukanlah sesuatu hal yang murah. Keselamatan yang sudah diberikan kepada kita adalah sesuatu hal yang mahal harganya, karena telah dibayar lunas oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu, keselamatan ini harus kita jaga, harus kita pelihara, dan harus kita hidupi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Arus yang kecil dapat membuat kita drifting away, semakin menjauh dan semakin menjauh. Penyimpangan yang kecil di satu titik akan mengakibatkan pergeseran yang fatal setelah melewati satu kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak setiap kita untuk bertanya kepada diri kita masing-masing, di mana posisi saya? Apakah masih di posisi yang Tuhan inginkan, atau jangan-jangan sudah mulai bergeser? Kita harus selalu ingat bahwa pergeseran bisa memberikan kesenangan sesaat kepada kita, tetapi bisa juga menghanyutkan kita. Mari kita kayuh terus iman kita,
mengikuti arah sang nahkoda agar hidup kita tidak terhanyut. Tuhan Yesus memberkati.